Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Hai. Kurang semangat nih Kak kayaknya Kak. Emang Kak Tasya udah denger? Kurang dengeran. Kayaknya masih pada duduk-duduk nih Kak. Iya, kita undang bangkit berdiri dulu kali ya Kak. Adik-adik yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kasih senyum dulu Kak kanan kirinya biar semangat ibadahnya meskipun Kak. gak kelihatan tapi dari mata kelihatan Kak meskipun senyum ya. Kita sapa lagi ya Kak Tasya boleh? Let's go Kak Laras. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Halo. Yeay, balik lagi nih sama Kak Tasya dan sama Kakak Laras, Kak Grace dan juga Kak Yoel. Nah gak kerasa ya Kak, kita udah masuk ke bulan Oktober. Cepet banget. Nah adik-adik yang di rumah, adik-adik boleh tetap bangkit berdiri, jangan duduk dulu karena kita mau siap-siap puji Tuhan, oke? Tapi sebelum puji Tuhan, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari Kau telah memberikan kami tidur yang nyenyak Tuhan. Pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh jiwa roh kami yang baru Tuhan, dengan nafas yang baru.
Tuhan biarlah dengan pagi ini kami mau menyambut dengan sukacita yang baru Tuhan, sukacita dari surgawi. Biarlah hari ini kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu. Yang sama-sama menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yeay. Kita mau tes dulu kali ya Kak suaranya. Shalom adik-adik, masih antusias? Yes, yes, antusias. Kayaknya lupa Kak, kayaknya lupa deh. Iya, kayaknya harus dicolek dulu kanan kirinya biar on nih Kak. Coba Kak Kalar sekarang. Yuk, kita sapa sekali lagi terus kita bilang yes, yes, antusias, oke? Oke Kak. Oke, yuk. Shalom adik-adik. Masih antusias? Yes, yes, antusias. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Kakak Laras, udah lama banget kita nggak joget-joget nih. Ih, aku pengen banget joget nih Kak. Siapa yang pengen joget sama aku sama Kakak Laras? Angkat tangannya. Yeay, aku. Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku Kak. Silakan. Siap-siap ya adik-adik, kita mau joget bareng-bareng, oke? Shalala
kayaknya Ih, antusias sekali Kak Laras. antusias sekali. Harus dong Kak. Mantap Kak Laras ini. Let's go Kak Laras. Oke, tapi adik-adik jangan duduk dulu. Kita mau kasih tos kanan kirinya, bilang tetap semangat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, Tetap semangat Kak. dalam Tuhan, Tetap Kak. semangat dalam Tetap Tuhan. semangat dalam Tuhan. Walaupun adik-adik saat ini masih ibadah di rumah, mungkin sekolahnya juga udah ada yang beberapa ke sekolah ya Kak Tasya Iya, ya, Kak, udah puji mulai Tuhan. tatap muka. Yeay. Tapi adik-adik tetap harus semangat memuji Tuhan. Tetap setia juga, harus Kak. setia. Tetap harus yang pertama sih Kak, tetap harus berserah. berserah. Adik-adik mungkin kita nggak akan pernah tahu yang namanya waktunya Tuhan. Bahkan kita aja nggak tahu nih COVID sampai kapan sih Kak. Lama banget, aku males nih pakai masker. Aku pengen ketemu teman-teman. Tapi kalau adik-adik punya hati, punya pengharapan sama Tuhan, mau apapun, mau badai apapun dalam kehidupan adik-adik, adik-adik tidak pernah takut karena Tuhan selalu berserta Kita dong. Yuk adik-adik boleh duduk kembali. Boleh kipas-kipas dulu nih kayaknya yang keringetan, aduh. Tapi tetap memuji Tuhan ya adik-adik ya. Jangan habis duduk terus kabur nih Kak. Wah, jangan dong. Jangan, tetap duduk dalam hadirat Tuhan ya adik-adik ya. Kita sama-sama mau mengangkat lagu penyembahan. Kita sama-sama mau bilang kalau kita nggak takut kok Tuhan, kita berserah sama Tuhan Yesus. Kita nggak pernah menyerah sama keadaan kita karena kita tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita. Yuk semuanya boleh tutup mata adik-adik. Kita mau angkat lagu penyembahan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yuk adik-adik sama-sama bilang, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena kita tahu adik-adik mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita mengangkat lagu ini lebih sungguh-sungguh, sama-sama katakan Tuhan gak pernah janji. Tuhan gak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Adik-adik sama-sama katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama katakan jangan pernah menyerah adik-adik. Yes Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kita tahu adik-adik Tuhan ada, amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Benar adik-adik, kita gak boleh nyerah, kita gak boleh putus asa karena kita yakin adik-adik selalu ada mujizat, selalu ada jalan, selalu ada tuntunan Tuhan adik-adik. Adik-adik gak usah takut, adik-adik gak usah khawatir. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita punya Tuhan Yesus, kita punya kendalinya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang gandeng adik-adik. Yuk sebelum kita mau mendengarkan isi hatinya Tuhan, kita siapkan dulu hati kita. Adik-adik boleh bersaat teduh sebentar. Adik-adik boleh mengucap syukur sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, belum tentu kita semua ada di sini adik-adik. Kita sama-sama mau berserah kepada Tuhan adik-adik. Bapak terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh beribadah Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap pengorbananmu Tuhan, untuk kami, untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan ampuni kalau kami masih sering mengecewakan Engkau, kalau kami masih belum sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan. Tapi kami mau mengimani Tuhan, kalau kami tidak akan takut, kami tidak akan putus asa tentang apapun yang ada di dunia ini, tentang apapun yang ada di kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang pegang kendali. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang selalu menggenggam erat tangan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama kami. Tuhan sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Yang siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu yang indah dan penuh sukacita. Ya adik-adik yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Mari kakak lihat. Wow, semuanya bersukacita. Haleluya. Semuanya siap mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk yang manis, berikan hati, sikap hati yang baik, ya. Oke, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ribuan tahun yang lalu, karena satu tindakan ketidaktaatan membawa kutuk, dosa dan kematian kepada seluruh umat manusia. Manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mempunyai rencana. Dan rencana itu diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Rasul Yohanes ketika dibuang oleh Kaisar Domitian di Pulau Patmos, diberikan penglihatan oleh Allah. Apa ya kira-kira yang diperlihatkan oleh
Tuhan kepada Rasul Yohanes. Ternyata Rasul Yohanes diperlihatkan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dibuat oleh Tuhan. Rasul Yohanes juga melihat kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Temboknya besar dan tinggi. Pintu gerbangnya ada 12. 3 di timur, 3 di utara, 3 di selatan, dan 3 di barat. Di atas pintu gerbang itu tertulis nama 12 suku Israel. Dan di masing-masing pintu gerbang itu ada malaikatnya. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba itu. Temboknya terbuat dari permata dan kota itu terbuat dari emas murni dan tidak ada lagi malam. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya. Sebab kemuliaan Allah menerangi kota itu. Lalu ada suara nyaring yang berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan akan menghapus air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Tuhan berkata dari tahtanya, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu Rasul Yohanes melihat ada sebuah sungai yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Pohon-pohon itu minum dari air sungai kehidupan. Buah dan daunnya tidak akan pernah layu. Dan yang terakhir, Rasul Yohanes menerima pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera, aku datang segera. Barang siapa menang, ia akan menerima segala yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kekekalan." Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bertatap muka dengan Tuhan. Kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di Yerusalem baru, kota kudus yang berkilau-kilauan, yang luar biasa indahnya, yang jalannya dari emas murni. Itulah yang akan menjadi bagian kita kalau kita tetap tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Jadi adik-adik, melalui cerita firman yang kita dengar hari ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, Allah kita setia. Dari setiap firman yang Tuhan katakan kepada Abraham, Nuh, dan Musa, ataupun kepada melalui nabi-nabi Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, barang siapa menang, maka mereka akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka akan menerima semua yang Tuhan janjikan. Tetapi untuk menang, kita harus tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita miliki ketika kita pertama kali bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kasih mula-mula artinya kita terus melekat sama Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita terus menempel kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah buah-buah roh. Ada 9. Nah, ini adalah PR kita hari ini, ya. Ini ayat hafalannya di sini.
Oke, adik-adik lihat di sini. Ini ayat hafalannya. Oke, kalau kakak ingat mengenai pokok anggur dan carang-carangnya, kakak ingat lagu ini. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Itu dia adik-adik lagunya yang kakak ingat dari sejak kakak SD dulu. Dan yang ketiga, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Apa maksudnya kak? Kita harus tinggal di dalam Tuhan, artinya kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya kita harus selalu mengingat, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Apabila ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu ketiga hal yang perlu kita ingat. Biarlah kita terus tinggal di dalam kasih mula-mula, dan kita akan menerima segala yang Tuhan janjikan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan. Di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami ya Bapa. Bapa terima kasih kalau kami boleh belajar hari ini Tuhan. Untuk kami terus tinggal di dalam kasih mula-mula. Untuk kami terus melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau setia kepada firman-Mu Tuhan. Segala yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Bapa terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa. Engkau curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Atas setiap adik-adik kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa kami minta ya Tuhan. Biarlah hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anak ya Tuhan. Dan hati anak-anak berbalik kepada Bapa-Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Pemulihan atas keluarga terjadi demi keluarga ya Tuhan. Bapa Engkau pulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Kembalikan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah rumah demi rumah dipenuhi dengan kasih-Mu ya Aba. Biarlah sukacita, damai, sejahtera itu Tuhan curahkan berlimpah-limpah atas setiap rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya ya. Perkatakan terus firman Tuhan. Seperti Mazmur 91 kita terus perkatakan. Kita selalu ingat kita perkatakan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap akal budi kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sampai jumpa adik-adik. God bless you all.